Halo, perkenalkan nama saya Linda Mudin dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 21044502013. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang perilaku verbal dan non-verbal konseling yang sering didapati oleh konselor ketika sedang melakukan proses konseling. Baik, sebelum memasuki lebih dalam tentang perilaku verbal dan non-verbal konseling, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud perilaku verbal dan non-verbal. Perilaku verbal adalah perilaku seseorang berupa kata-kata, sedangkan perilaku non-verbal adalah perilaku seseorang berupa gerakan atau bahasa tubuh. Perilaku verbal dan non-verbal konseling dapat dijadikan indikator keseriusan konseling mengikuti proses konseling. Di sini konseling harus mengerti dan memahami apa itu perilaku verbal dan non-verbal agar ia dapat membaca atau mengetahui situasi di mana dia ketika konselor melakukan konseling dengan konseling. Di sini bahasa tubuh merupakan indikator yang dianggap paling jujur dibandingkan dengan perilaku menggunakan kata-kata, karena perilaku non-verbal tersebut tidak bisa berbohong tentang apa yang sedang dialami oleh seseorang. Ekspresi wajah misalnya merupakan wujud perasaan yang sedang dialami, dan orang tersebut tidak bisa berpura-pura tentang perasaannya. Banyak contoh yang dapat kita perhatikan tentang jenis-jenis perilaku verbal yang sering ditunjukkan oleh konseling. Di sini kita bisa mengetahui di mana konseling bisa berkata jujur dan mana konseling yang bisa berkata atau sering berbohong dan memanipulasi setiap perkataannya. Jenis perilaku konseling baik verbal maupun non-verbal merupakan indikator bagi konselor mengenai sifat-sifat konseling, kesiapan konseling dalam konseling, kondisi pikiran dan perasaan konseling, dan perasaan lain yang berkenan dengan diri konseling. Konselor terus harus peka atau sensitif dalam melihat atau menafsirkan tanda-tanda perilaku konseling baik verbal maupun non-verbal. Selain perilaku verbal dan non-verbal seperti yang telah disebutkan, bahwa setiap konseling yang datang akan mengalami perasaan yang berbeda-beda. Ada kalanya konseling datang dalam kondisi yang cemas, murung, ataupun sedang dalam keadaan sedih. Oleh sebab itu, konselor perlu mengetahui tanda perilaku konseling yang sedang mengalami kecemasan. Menurut Grasha dan Kincherbau menyebutkan ciri-ciri perilaku kecemasan yang dialami oleh konseling seperti badan gemetar, lutut menggigil, tangan gemetar, tangan kaku, tangan bergerak-gerak tidak sesuai dengan gerakannya, tidak ada kontak mata atau kontak mata tidak terjadi dengan baik, muka tegang, muka pucat, wajah sedih dan murung, bibir sering bergetar, suara kadang-kadang gagap. Ciri-ciri inilah yang merupakan tanda-tanda orang yang sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, bahkan kekhawatiran yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang senyuman dan empati. Namun pertama-tama kita akan menjelaskan tentang senyuman. Di sini senyuman merupakan salah satu bentuk tingkah laku non-verbal. Tingkah laku tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan agar ketika kita menjadi seorang konselor kita dapat menerapkannya di setiap proses konseling.
Weibo mengkaji senyuman berdasarkan teori vaskular yang menyatakan bahwa tersenyum selaku berhubungan dengan bahagia. Selanjutnya, ia mengatakan juga bahwa aliran darah yang meningkat sebagai hasil fisiologik dari tersenyum dan tertawa berhubungan dengan tubuh yang sehat dan suasana hati atau yang sering kita sebut dengan mood yang bahagia atau positif. Lewinson menyatakan bahwa salah satu mengatasi gangguan depresi adalah dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas tersebut diantaranya tersenyum kepada orang lain. Aktivitas lain yang dapat dilakukan seperti memancing, menjala ikan, atau melakukan hobi yang sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Bagi konselor, senyuman merupakan salah satu alat untuk meningkat daya tarik konseli yang selanjutnya akan meningkatkan pada hubungan interpersonal antara konselor dengan konseli. Senyuman merupakan ekspresi wajah yang positif dan isyarat nonverbal yang paling mudah dikenal. Tersenyum merupakan isyarat keramahan sebagai ekspresi bersimpati, memberi keyakinan atau ketentraman kepada konseling. Penelitian Hinz dan Tom Huff menemukan bahwa jika seseorang sering tersenyum kepada orang lain, maka orang lain akan membalas dengan tersenyum pula. Berkenan dengan hasil penelitian tersebut, dapat dianalogkan bahwa konselor memberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa jika konselor memberikan senyuman pada awal pertemuan dengan konseli tersebut, maka konseli akan cenderung membalas dengan senyuman pula. Hal tersebut merupakan awal yang baik dari suatu pertemuan antara konselor dengan konseli. Baik, kepada calon-calon konselor, di sini kita harus tetap atau sering-sering melatih senyuman agar ketika kita melakukan konseling dengan konseli, kita tidak kaku lagi ketika tersenyum dan dapat membuat awal pertemuan bagi konseli yang menyenangkan. Baik, yang kita bahas tadi tentang senyuman. Sekarang kita akan membahas tentang empati. Empati berasal dari kata Einfühlung yang berasal dari bahasa Jerman yang secara harfiah artinya merasakan ke dalam. Empati berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan dan kemudian diberi awalan M atau Mai 1989. Ivey menggambarkan empati sebagai melihat dunia melalui mata orang lain, mendengarkan seperti orang lain mendengar, merasakan dan menghayati dunia internal orang lain. Namun perlu diingat bahwa dalam proses konseling, konselor tidak larut dalam pikiran dengan perasaan klien agar tidak terjadi kecanggungan antara konselor dengan konseling. Menurut Rogers, mengatakan bahwa empati merupakan usaha mengalami dunia konseli sebagaimana ia mengalaminya. Namun demikian, seharusnya konselor berusaha memahami pengalaman konseli menurut sudut pandang konseli itu sendiri. Empati merupakan satu dari 3 atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau seorang terapis. Atribut kedua adalah kewajaran atau keadaan sebenarnya, sedangkan atribut ketiga adalah menerima atau memperhatikan. Ada 2 tahapan empati, yaitu tahap pertama ada penghayatan perasaan masuk ke dalam. Konselor mengalami perasaan yang sama dengan konseli, misalnya dalam keadaan marah ataupun sakit hati. Sedangkan tahap kedua lebih menekankan pada kesadaran kognitif, yaitu melihat dunia konseli sebagaimana ia melihatnya sendiri. Selanjutnya diarahkan kepada pandangan yang lebih realistis. Nah, untuk memahami atau merasakan apa yang dirasakan oleh seorang konseli, di sini seorang konselor harus memiliki kepekaan, dan kepekaan itu adalah cara kita memahami atau cara kita mengetahui apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dialami oleh konseli. Dan cara untuk meningkatkan kepekaan dalam berempati adalah konselor harus menjadi pendengar yang baik dan mengangguk sekali-kali dalam beberapa menit. Artinya di sini kita harus mendengarkan secara cermat agar
Setiap apa yang dikatakan oleh konseli dapat kita pahami, dan sekali-kalilah kita harus mengangguk sebagai tanda bahwa kita memahami dan paham tentang apa yang sedang dikatakan oleh seorang konseli. Di sini mungkin konselor atau orang lain akan menganggap bahwa kenapa kita harus mengangguk-anggukkan kepala ketika konseli sedang mengatakan sesuatu. Di sini, hal tersebut tidak bisa dianggap sepele atau diremehkan. Karena di sini ketika konseli memperhatikan konselor mengangguk-angguk dan dia mengetahui bahwa ternyata konselor memahami apa yang sedang dia katakan, maka dia akan merasakan dihargai dan ternyata bahwa konselor ternyata mendengarkan apa yang sedang dia katakan. Nah, di sini bagi kalian yang ingin mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki empati tinggi, saya akan memberitahu. Yaitu yang pertama ada ikut merasakan, yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi, mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran diri sendiri. Artinya, semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil kita mengetahui apa yang orang lain rasakan. Ini berarti bahwa kita mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau yang dilakukan orang lain dengan reaksi atau penilaian individu itu sendiri. Yang ketiga, peka terhadap bahasa isyarat karena emosi. Lebih sering diungkapkan bahasa isyarat. Hal ini berarti individu mampu membaca perasaan orang lain dengan bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerak, dan bahasa tubuh lainnya. Yang keempat, mengambil peran. Yang artinya empati di sini melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang. Dengan sendirinya dan lebih lanjut, individu akan bereaksi terhadap syarat-syarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Baik, tadi adalah ciri-ciri orang yang memiliki empati tinggi, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang aspek-aspek empati. Yaitu yang pertama ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Memiliki keterampilan ini yaitu kemampuan menyesuaikan dan menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain, mencerminkan bahwa kepribadian yang pandai berempati. Yang kedua adalah kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan dan dirasakan mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, perhatian. Dan yang keenam, kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memperbaiki kemampuan berempati agar kalian bisa memperbaiki dan mendalami cara meningkatkan atau memperbaiki kemampuan berempati. Yaitu yang pertama ada menyadari sepenuhnya emosi, keinginan dan hasrat, dan juga biarkan emosi, hasrat dan keinginan tumbuh pada orang lain. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Walaupun sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikatakan dan dikritik oleh orang lain, namun menyelesaikan apa yang dikatakannya dan ajukanlah pertanyaan sebelum memberikan penilaian. Yang ketiga, memperhatikan orang lain di jalan dan mencoba untuk memahami perasaannya melalui ekspresi muka. Yang keempat, menilai orang lain jangan hanya berdasarkan pada luarnya saja. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang sering melihat atau menilai orang lain dari luarnya saja tanpa mencari tahu kepribadian atau isi hati dari orang tersebut. Yang kelima, melihat film pendek di televisi. Matikan suaranya dan cobalah memperkirakan pokok persoalan yang sedang dibicarakan. Yang keenam, memahami pendapat seseorang yang bertentangan dengan pendapat kita. Lakukanlah
menganalisis kenapa orang tersebut mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, bahkan menolak pendapat yang sedang kita ajukan. Baik, yang ketujuh ada menanya diri sendiri mengapa dalam situasi tertentu kita memberikan reaksi tersebut, seperti ketika sedang marah ataukah sedang sedih, dan kita menunjukkan ekspresi atau memberikan reaksi-reaksi tertentu. Yang kedelapan, mencari faktor-faktor penyebab dalam diri sendiri jika kita tidak menyukai seseorang, dan cobalah untuk mencari sebab-sebabnya dari dalam diri sendiri. Yang kesembilan, mencari sebanyak mungkin keterangan tentang seseorang sebelum melakukan penilaian terhadap orang itu. Jadi kita di sini harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum kita menilai ataupun melakukan penilaian kepada orang lain. Yang ke-10, mengingat selalu bahwa tiap orang dipengaruhi oleh perasaan dan selanjutnya mempengaruhi setiap tingkah laku yang akan diperbuatnya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat pula bagi calon-calon konselor. Sekian dari saya dan salam mahasiswa.